everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton ataupun yang sering nonton dan dimanapun kalian berada, di Jakarta, Surabaya ataupun Palangkaraya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita bernyanyi, main games, dan mendengarkan firman Tuhan, kita yel dulu yuk. Siap ya? Joy, yes, 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 awesome. Sekali lagi ya, supaya semangat. Siap? Joy, yes, 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 awesome. Dia Tuhan yang cinta sama kita. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Ayo semuanya. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Mari bersama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Semuanya tepuk tangan sama-sama yuk. Habis ini kita mau putar badan kita ya. Semuanya siap? Oke. In 1, 2, 3, putar. Mana teriakannya? Putar. Nyanyi sama-sama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Tepuk tangan bersama. Dia Tuhan Yesus yang terbaik. Lompat sama-sama yuk. Bersama. Datang kepadanya di bawah hidup. Dia menjadikan
kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Kita berfokus pada Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Angkat tangan kita sama-sama. Laut yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati Tuhan. Biar Tuhan memberi mujizat buat hidup kita. Yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan Yesus, pembuat mujizat yang sejati buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua bisa mengenal Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa membuat mujizat apapun itu buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjagai setiap kami Tuhan, dan Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan, tepuk tangan semuanya.
Sekarang saatnya kita games. Yeay! Games kita kali ini adalah memindahkan bola dengan menggunakan pinggang. Jadi teman-teman di sini akan bermain secara berpasangan dan mereka akan menghimpit bolanya di pinggang mereka. Nanti mereka akan cepet-cepetan untuk pindah ke seberang dan nanti siapa yang lebih cepat dialah pemenangnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yuk teman-teman bisa baris. Oke, sudah siap? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Yeay! Jadi pemenangnya adalah mereka. Nah, kalian juga bisa coba games ini di rumah. Dadah! Hello, welcome back to Joy online service kita. Don't miss it, every single week kita selalu ada series yang terbaru. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang dengan tema disebut Family Secret. Katakan sama-sama, Family Secret. Oke, kita mau bahas hari ini apa sih maksudnya Family Secret. Sebelumnya kalian udah pernah lihat patung nggak? Mungkin kayak boneka, tapi itu ditaruh yang ukurannya besar banget. Entah mungkin apalagi kalian yang mungkin tinggalnya di Surabaya Barat nih, pasti tahu ada patung tinggi balerina yang di sekitar Surabaya Barat. Yang setuju katakan yes. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang tinggal di luar kota, mungkin kalian juga pernah lihat di jalanan tahu-tahu ada patung yang gede banget kayak boneka tapi versi yang jauh lebih besar yang ada mungkin di tengah-tengah jalan gitu, di tengah-tengah kota. Nah, ternyata di Indonesia, khususnya di Tanah Toraja, itu ada patung Tuhan Yesus. Dan kita mungkin bisa lihat secuplik ini, atau kalian yang pernah mungkin keluar kota, atau mungkin ke Tanah Toraja, yang kalian mungkin beberapa dari kalian, aku pernah lihat. Di situ ada patung Tuhan Yesus yang tingginya itu sampai 45 meter. Dan bayangin itu adalah juga salah satu patung terbesar. Bisa dibilang patung Tuhan Yesus terbesar. Nah, hari ini kalau kita berbicara mengenai patung-patung, wah ternyata di zaman Alkitab ceritanya juga ada patungnya bukan cuma terbuat dari semen atau mungkin bahan-bahan yang lainnya, tapi ternyata di Alkitab pernah dibahas patung yang terbuat dari emas. Sekali lagi sama-sama katakan emas, 2, 3, emas. Bayangin nggak, biasanya emas kita cuma lihat apa? Di anting-anting, ya kan? Accessories gitu, jewelry, ada juga yang mungkin as a ring, bracelet gitu, necklace. Nah ini patungnya, berarti kalau kita bayangin patung itu pasti jauh lebih besar daripada ukuran boneka dong. Yang setuju katakan yes. Dan ini terbuat dari emas. Wah, luar biasa banget sih. Nah kita mau ngeliat sih, cerita mengenai patung yang terbuat dari emas itu kira-kira kayak gimana sih? Kita dengerin sama-sama ya. Jadi mari kita mungkin fokus sebentar, kita bisa matiin dulu handphone kita atau mungkin YouTube kita yang kita sedang nonton yang lain, tapi kita mau fokus ke video yang satu ini. Nah, cerita hari ini yaitu mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita sama-sama ucapkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, suatu hari mereka itu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dia lagi hidup di zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia itu membangun sebuah patung yang terbuat dari emas. Bisa imagine nggak? Emas. Tingginya itu 27 meter. Lebarnya itu hampir 3 meter. Berarti kalau kita tahu kayak lebarnya 3 meter tuh kayak ruangan mungkin seperti kamar kita. Itu cuman lebarnya doang. Tingginya 27 meter yang which is jauh lebih tinggi dari kita manusia berkali-kali puluh lipat. Nah, raja ini dia mendirikan di dataran Dura di Provinsi Babel. Nah, raja ini waktu dia membuat patung ini terbuat dari emas, akhirnya waktu selesai raja ini mengundang semua raja wilayah, semua gubernur, semua bupati, semua penasehat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua kepala daerah, istilahnya kayak RT atau RW di daerah rumah kita gitu. Nah, untuk menghadiri upacara peresmian patung yang dia buat, yang dia bangun.
Nah, setelah semua mereka ini, orang-orang penting ini, VVIP ini, mereka lagi berdiri di depan patung itu, lalu berserulah ajudan raja ini dengan nyaring. Salah satu leader dari raja ini, dia berkata, saudara-saudara dari segala suku bangsa dan bahasa dan semuanya yang ada di tempat ini, dengarlah perintah raja ini. Jika trompetnya bunyi, diikuti ada bunyi serulingnya, ada kecapinya, ada rebab, gambus, serdam, dan alat musik lainnya yang mungkin hari-hari ini mungkin kita kurang familiar, tapi kita bisa bayangin berarti waktu itu kayak the whole team itu kayak whole bandnya itu ada di situ. Dari drumnya, dari keyboardis, mungkin dari gitaris, dari bass, dan semua alat musik yang ada pada di zaman itu, mereka membunyikan dan semuanya nyaring berbunyi untuk apa sih perayaan patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini. Dan kalau sudah dibunyikan nih semua alat musiknya, katanya semuanya harus sujud menyembah patung emas ini. Dan barang siapa yang tidak menaati, jadi barang siapa yang nggak mau ya, tunduk dan menyembah, akan langsung dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, kita bisa bayangin ya, perapian yang menyala-nyala kayak gimana nih gitu kan. Nah, waktu semuanya yang ada di tempat itu karena udah diumumin nih, jadi waktu alat musik semuanya dibunyikan, orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan semuanya rakyatnya itu mereka sujud menyembah patung emas itu. Dan beberapa dari orang Babel ini yang mereka lagi nggak suka dengan orang Yahudi ini, kesempatan nih mereka bilang ke Raja Nebukadnezar, hiduplah tuanku selama-lamanya. Biasa kan ada maksud tersembunyi, mereka berusaha untuk memuji dulu nih biar rajanya happy. Kan tuanku sendiri telah mengeluarkan perintah bahwa segera setelah alat musik ini dibunyikan, semua orang itu harus sujud dan menyembah patung yang raja ini berdiri dan bangun. Dan barang siapa yang tidak mematuhi perintah itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Benar kan katanya? Tetapi beberapa dari orang Yahudi ini raja, ada beberapa dari mereka yang mereka itu sebetulnya nggak mau menyembah patung ini. Wah, mulai nih ya kan, dibakar nih. Beberapa orang Yahudi yang telah tuanku ini serai pemerintah provinsi Babel, mereka itu menganggap sepi perintah tuanku. Alias mereka nggak mau mengikuti perintah tuanku raja. Dan mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, orang-orang ini mereka itu nggak mau memuji, mereka nggak mau menyembah patung tuanku yang udah didirikan ini. Oke. Orang-orang ini dia itu nggak mau memuja katanya ilah-ilah tuanku dan nggak pula juga mau menyembah patung emas yang tuan itu dirikan. Wah, kan yang namanya raja ya, dia punya pride yang tinggi, dia merasa otoritasnya dia paling tinggi nih. Waktu Raja Nebukadnezar ini dengar, dia marah sekali. Lalu kasih perintah supaya ketiga orang ini dibawa menghadap kepadanya. Akhirnya raja bertanya kepada mereka, hei Sadrak, Mesak, Abednego, betulkah kalian ini nggak mau menyembah ilah-ilahku dan nggak mau pula sujud kepada patung emas yang telah kudirikan itu? Nah, sekarang kalau emang kalian nggak mau, bersediakah kamu untuk sujud pada waktu musik berbunyi? Dikasih kesempatan sekali lagi nih. Nah, kalau kalian nggak mau, kalian akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang akan sanggup menyelamatkan kalian dari kuasaku, katanya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego nih, mereka bertiga menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri kami. Jika Allah yang kami sembah itu memang sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala itu dari kuasa Tuanku, pasti Tuhanku akan melakukannya, katanya dia. Tetapi seandainya enggak pun, ya udah, hendaknya tuanku maklum bahwa kami juga tetap tidak akan memuja dewa tuanku dan gak pula menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka malah nih marah kan, semakin menjadi-jadi. Yang tadinya cuma denger dari mungkin ajudannya, dia dengar sendiri nih bahwa tiga orang ini gak mau sujud menyembah. Raja ini malah semakin marah.
kepada 3 orang tersebut, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga wajahnya itu sampai katanya merah padam. Lalu ia memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih panas daripada biasanya. Lalu ia menyuruh juga beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya untuk ngikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa tahu mereka itu mungkin berontak, ternyata mereka juga pasrah aja. Serta melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu. Nah, segera ketiga orang itu pun mereka itu diikat dengan sangat kuat dalam keadaan berpakaian lengkap, yaitu dengan kemeja, jubah, topi, dan juga pakaian lainnya. Mereka itu dilemparkan ke perapian yang menyala yang katanya 7 kali lipat jauh lebih panas daripada biasanya. Nah, karena perintah raja itu begitu keras karena saking marahnya dia, maka perapian itu telah udah dipanasin dengan luar biasa sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka ada di dekat perapian. Kita bisa bayangin nggak? Orang yang ngangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan orang yang dilempar ke perapian. Mereka cuma ngangkat karena mau melemparkan 3 orang ini ke perapian itu. Ternyata malah orang-orang yang mengikat mereka, yang membawa naik ke perapiannya, malah mereka yang mati duluan. Lalu nih, tiba-tiba Raja Nebukadnezar, mereka itu semua yang ada tempat itu, mereka sangat shock banget. Karena ia berdiri dengan cepat dan dia berseru kepada pegawainya, "Hei, bukankah kita tadi itu mengikat 3 orang ini dengan sangat kuat dan melempar mereka ke dalam api itu?" Mereka jawab, "Ya, memang benar tuanku raja." Lalu rajanya bilang, "Loh, tapi kok aku ngelihat ada 4 orang jalan di tengah-tengah api itu? Mereka kayaknya nggak terikat dan sama sekali badannya utuh dan nggak kepanasan, nggak terbakar. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa," katanya. Lalu raja ini mendekati pintu perapian itu dan berseru, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dari perapian itu." Maka keluarlah mereka, semua wakil raja yang tadi diundang juga di pesta, gubernur, bupati, pegawai lainnya, mereka semua mengelilingi ketiga orang itu dan melihat bahwa mereka sama sekali tidak disentuh oleh api. Rambut mereka pun nggak hangus dan pakaian mereka tidak gosong, bahkan nggak ada bau asap apapun pada mereka. Lalu berkatalah raja ini, "Pujilah Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan ketiga hambanya yang percaya kepadanya. Mereka telah melanggar perintahku dan lebih suka mati daripada menyembah atau memuja dewa manapun kecuali Allah mereka sendiri." Dan raja pun sebagai Raja Nebukadnezar yang tadinya marah, dia malah shock, malah wow, ini kayaknya Tuhannya luar biasa nih kuasanya. Dia sendiri juga mengakui. Nah, oleh sebab itu aku memerintahkan kepada setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipotong-potong dan juga rumahnya akan dirobohkan dan dijadikan timbunan puing. Sebab tidak ada dewa yang dapat melakukan apa yang telah dilakukan Allah itu. Setelah itu raja pun menaikkan pangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka jadi pejabat-pejabat tinggi di provinsi Babel. Bisa bayangin nggak, yang tadinya maunya dihukum mati dengan dilempar ke perapian, ternyata malah dia melihat, raja ini melihat bahwa wah, Allah yang mereka sembah itu jauh lebih luar biasa kuasanya. Jadi jangan kamu apa-apain ya, malah si raja ini bertolak belakang. Nah, tapi kalau kita tadi ngeliat ya, patungnya itu katanya 27 meter tingginya yang Raja Nebukadnezar ini bangun, yang terbuat dari emas. Tapi ternyata masih kalah juga ya sama patung yang ada di Indonesia yang katanya 45 meter. Nah, oke, kita nggak bahas ukuran panjang patungnya hari ini. Tapi tema dari hari ini adalah kesetiaan dari salah satu buah roh, yaitu faithfulness. Mari sama-sama kita ucapkan faithfulness. Nah, dari cerita hari ini kita dengar ada 3 orang teman yang kita sebut namanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kesetiaan mereka sama Tuhan, Allah mereka, waktu diuji
disuruh menyembah patung orang lain, menyembah Allah yang lain, mereka menolak. Bahkan dari perintah raja pun mereka menolak karena mereka menghormati, karena mereka faithful, mereka setia sama Allah mereka. Dan ingat nggak hukumannya apa? Kalau nggak nyembah disuruh masuk ke dalam dapur api. Nah, siapa yang pernah ngelihat api? Pasti setiap kita pernah dong ya kan. Apalagi yang mungkin barusan aja ulang tahun gitu. Pasti setiap kita kayak blow the candle. Ini momen yang mungkin semuanya pada happy banget gitu kan. Habis nyanyi-nyanyi mungkin ada cake depan kita dan ada lilin yang harus kita tiup. Kalau kita deket aja waktu kita mau niup nih lilin itu, kita deket aja nggak usah kena. Kita langsung kayak pasti hawanya berubah ya, hawanya kayak panas gitu. Kita bisa merasakan panasnya dari api lilin kecil, yang kecil banget hanya dari lilin. Nah bayangin nggak, mereka itu dimasukkan ke dalam dapur api yang begitu besar apinya dan bahkan katanya 7 kali lipat lebih panas daripada biasanya. Kalau kita yang pernah masuk ke dapur dan kita pernah masak, pasti kita pernah experience ini nih. Kalau kita lagi masak sesuatu di api dapurnya kan begitu panas kan, dari yang mungkin daging ayam ataupun daging apapun yang tadinya mentah bisa jadi matang. Dari sosis, mungkin telur bisa jadi lebih matang. Nah kita bayangin nggak, apinya ini sebesar kamar kita, kira-kira bisa bakal terjadi kayak gimana nih? Bayangin nggak, apinya yang begitu panas banget, yang katanya bahkan 7 kali lipat jauh lebih panas dari biasanya. Pasti kan normalnya manusia itu pasti akan mati, yang setuju katakan yes. Tapi kita ngelihat, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dia waktu dilempar ke perapian yang panasnya katanya banget-banget, yang 7 kali lipat lebih panas, ternyata mereka bahkan dimasukkan di dapur api itu, tidak terjadi apa-apapun. Rambutnya tidak hangus, badan mereka nggak bau asap, dan badan mereka sehat sempurna. Nah kita bayangin nggak, kan nggak masuk akal gitu. Bahkan mereka yang orang-orang yang menaikkan mau melempar mereka bertiga ini ke dapur, mereka malah yang mati. Nah berarti kita tahu kalau tanpa perlindungan Tuhan, tentunya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini pasti sudah mati. Tapi yang bikin awesome adalah kesetiaan dari 3 orang tersebut, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu berani menerima hukuman asal tidak melanggar perintah Tuhan. Mereka berjanji gak akan menyembah Tuhan yang lain, Allah yang lain selain Allah mereka Israel. Nah super kebenaran kita hari ini yang kita bisa pelajarin adalah I will do what I say and promise. Mari kita sama-sama ucapkan, I will do what I say and promise. Bahkan ketika mereka itu 3 orang ini diancam raja, mereka tetap melakukan apa yang sudah mereka katakan terhadap Tuhan mereka sendiri, yaitu Allah mereka Israel. Nah, siapa yang pernah buat janji? Dari mungkin hal yang simple gitu kan, kita janjian play date atau kita janjian sama parents kita, oke aku janji-janji nih, habis ini aku pasti kerjain homeworknya. Atau kita mungkin nggak dibolehin makan ice cream, tapi mungkin ya apa yang kita lakukan? Kira-kira kalau kita pernah berjanji, apa yang kita lakukan? Nah kita mungkin juga pernah berjanji kayak oke, aku mau mulai hari ini mau rajin nih baca Alkitab. Mau rajin berdoa setiap hari, bukan cuman main games mulu, mungkin nonton YouTube, hal-hal yang lain yang mungkin kurang prioritas. Nah karena itu kita justru juga mau belajar dari sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mereka itu janji sesuatu yang mungkin wow, kayak luar biasa banget ya, mereka bisa faithful sampai segitunya. Kalau kita mungkin dari hal simple aja, dari janji-janji kita yang kita mau belajar hari ini. Kita mau keep our promise, kita mau bilang, I will do what I say and I will do what I promise. Ketika kita berjanji kepada siapapun, ayo kita sama-sama juga mau mencoba untuk menepati janji tersebut. Baik janji kepada orang tua kita, janji kepada teman kita, janji kepada guru les, dan bahkan janji kepada Tuhan. Tentunya nggak gampang, tapi kita mau coba untuk semakin rajin dan juga kita doa sama Tuhan, Tuhan bantu aku supaya aku bisa menepati janji, supaya aku bisa apa yang aku ucapkan, aku bisa mulai melakukannya sedikit demi sedikit sehingga aku bisa menepati janjiku sama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan kita bisa melakukannya, dan kita ingat nih super kebenaran kita hari ini yaitu apa?
I will do what I say and promise. Sekali lagi yuk. I will do what I say and promise. Super kebenaran kita hari ini adalah I will do what I say and promise. Ayat penuntun kita hari ini terambil dari Daniel 3, or in English Daniel 3. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik tidak membuat janji daripada berjanji tetapi tidak menepatinya. Or in English, Ecclesiastes 5 verse 4. It is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Oke semuanya, mari kita berdoa. Haleluya, puji syukur Allah Bapa Surgawi atas waktu hari ini Bapa. Makasih Tuhan Yesus, Kau Tuhan telah membimbing Tuhan ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar Bapa. Makasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus supaya firman yang telah disampaikan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke semuanya, ibadah udah selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan give positive comment ya. See you!